Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bertemu kembali kita di hari ini Kamis 2 Juni 2022 dalam rangkaian program Marturia Ministry. Hari ini adalah hari sukacita bagi saudara kita yang berulang tahun kelahiran. Anak Andre Timothy, Bapak Onesimus Koritelu, anak Abidnego Adi Perdana Hartono, Ibu Rugun Lumban Gaul. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru. Memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Tuhan, bukalah hati kami, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, buatlah kami mengerti serta melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Ester pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda bahwa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sudah seharusnya setiap manusia selalu melakukan kebaikan dalam hidupnya. Baik itu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Karena dengan melakukan hal-hal yang baik, maka tentu saja itu akan membuat kehidupan di dunia ini akan menjadi lebih baik. Seringkali kita melihat ketika seorang melakukan satu kebaikan, maka orang yang mengalami kebaikan itu akan membalasnya atau memberikan imbalan kepadanya sebagai rasa terima kasih tentunya. Nah, ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita menceritakan tentang Raja Ahasiweros yang hendak menganugerahkan tanda jasa kepada Mordekai yang telah melakukan kebaikan bagi raja dan kerajaannya. Kebaikan apa yang dilakukan oleh Mordekai? Mordekai menyampaikan rencana pembunuhan Raja Ahasiweros. Mordekai berjasa bagi raja dan kerajaannya. Dan karena itu, ia juga akan menerima sesuatu dari raja. Ia mendapatkan penghormatan dari Raja Ahasiweros. Karena kebaikan yang dia lakukan, ia dihormati oleh raja.
Bu Bapa, Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa tidak perlu menjadi orang yang kaya untuk bisa berpartisipasi dalam setiap kebaikan-kebaikan yang ada. Melakukan perbuatan sederhana atau yang kecil sekalipun, kita sudah dapat berperan banyak untuk melakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat dalam kehidupan pribadi dan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu perbuatan-perbuatan yang Tuhan senangi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Mordekai melakukan kebaikan untuk orang lain, sehingga orang lain juga merasakan damai dan sejahtera. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami mohon tuntunlah kami selalu ya Bapa dalam menjalani kehidupan kami di hari ini. Biar di dalamnya kami dimampukan untuk melakukan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan berkenan atasnya. Dan biar dari kehidupan kami, nama Tuhan mau terus dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita Ibu Bapa. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan kita masing-masing dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.